Saat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Untuk Anda semuanya, saat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kembali kita akan berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Peta 105.7 FM. Kita akan bersama mendasari kehidupan kita dalam setiap keseharian kita dan aktivitas kita pada hari ini, dengan bersama merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Renungan Embun Pagi edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Saat ini bersama saya, Pendeta Aditulus Arianto, kita akan belajar bersama, merenungkan bersama, dan mendasari kehidupan kita dengan sabdanya. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu sinergi melayani Tuhan, yang didasarkan pada kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami dan anugerah yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk istirahat malam dan terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan di hari baru ini kami bersama hendak mendasari perjalanan kami pada hari ini dengan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kuduslah juga yang boleh hadir memberikan hikmat atas kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang mau untuk mewujudkan dan menyatakan firman-Mu itu di dalam keseharian dan tingkah laku kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, perenungan kami dan proses belajar bersama kami pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Keluaran pasal 4 ayat 27 sampai 31. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya, dan dengan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa beserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat mujizat-mujizat itu di depan bangsanya. Lalu percayalah bangsa itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka, mereka berlutut dan sujud menyembahnya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah tradisi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang katanya ini menjadi sesuatu yang identik bagi bangsa Indonesia, yaitu tradisi gotong royong. Bahkan di beberapa respon gitu ya, dalam beberapa waktu, beberapa kesempatan ada orang-orang luar ketika ditanya apa yang menarik di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan gotong royong. Kita pun juga pasti pernah mengalaminya, bagaimana kegiatan gotong royong itu dilakukan. Baik misalnya di RT RW, di kampung, atau bahkan di tempat kerja, atau kemudian juga di sekolah dan di gereja bahkan, atau dimanapun. Sisi atau tradisi gotong royong ini selalu menjadi sesuatu yang kuat. Nah, ada yang menarik sebenarnya di gotong royong. Salah satunya yang menarik adalah bagaimana orang-orang yang ambil bagian di dalam gotong royong itu tidak pernah atau seharusnya dalam kebiasaan yang terjadi adalah tidak menunjukkan identitasnya. Yang ada adalah ya kita sama-sama. Siapapun Anda, mau apapun itu profesinya, mau apapun itu gelarnya, mau apapun itu
latar belakang sosialnya. Kalau sudah gotong royong ya itu sudah membaur. Artinya identitas itu tidak lagi kemudian menjadi sesuatu yang menonjol. Karena di dalam gotong royong adalah yang diperlukan atau yang menjadi nilai pokoknya adalah bagaimana semuanya saling bersinergi, bagaimana semuanya kemudian saling bekerja bersama tanpa kemudian merasa bahwa loh identitas saya kan seperti ini, atau identitas saya harus dimunculkan. Tetapi di dalam gotong royong yang terjadi adalah bahwa semuanya sama, semuanya setara, semuanya mengerjakan apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa kemudian menonjolkan identitas pribadi lepas pribadi. Nah, nampaknya sisi atau sifat itu kemudian semakin hari kok agak semakin tergerus. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana perang identitas itu terjadi. Nah, perang identitas yang dimaksud adalah misalnya di kampung. Ketika atau kemudian di satu tempat atau di tempat kerja atau bahkan di gereja, pengennya bahwa aku yang menonjol atau hasil kerjaku yang harus kelihatan. Termasuk juga ketika dalam berbicara relasi antar agama misalnya. Seringkali kemudian identitas itu justru menjadi sesuatu yang dianggap jauh lebih penting daripada kebersamaan. Hingga akhirnya yang terjadi adalah satu orang dengan yang lain saling ingin menonjolkan diri sendiri, ingin terlihat lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, ingin identitasnya lebih diakui daripada yang lain, atau ingin kemudian identitasnya itu lebih dikenal, lebih dihargai, lebih dipuji dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kemudian mau dikatakan bahwa, wah Anda itu hebat, Anda itu luar biasa. Nah, pengakuan-pengakuan itu yang seringkali justru membawa kita atau keinginan-keinginan itu yang membawa kita pada yang namanya krisis identitas atau kemudian pada akhirnya menjadi perang identitas. Saya harus dikenal dengan identitas saya. Nah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita bersama menyadari bahwa perang identitas itu tidak akan atau seringkali justru berlangsung atau menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita pengennya dikenal dengan identitas kita, bukan kerja atau karya kita. Nah, dalam perikop yang kita baca saat ini, bagian dari perikop yang kita baca, terlihat bagaimana antara Musa, Harun, dan juga tua-tua Israel yang dikumpulkan oleh Musa dan Harun, mereka ternyata kemudian saling bersinergi, mereka kemudian saling bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Sampai kemudian bangsa Israel bisa berlutut di hadapan Tuhan, dengan bisa mengakui bahwa ternyata Tuhan itu memperdulikan kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Sehingga yang menjadi nilai pokoknya adalah atau menjadi tujuan besarnya adalah bagaimana firman Tuhan itu bisa tersampaikan. Caranya adalah dengan Musa, Harun, dan tua-tua Israel itu kemudian bekerja sama dan bersinergi. Nah, poin ini yang hendak kita refleksikan dan kita renungkan bersama. Di atas identitas yang ingin kita tunjukkan, di atas identitas pribadi-pribadi kita, baik itu dimanapun kita berada, sejatinya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita upayakan bersama, yaitu damai sejahtera dan sukacita bagi dunia, atau bagi orang-orang di sekitar, atau bagi seluruh ciptaan. Tapi persoalannya adalah, ketika yang terjadi adalah perang identitas, apakah damai sejahtera itu terwujud? Ketika yang terjadi adalah saling ingin diakui dan saling kemudian bersaing untuk bisa diakui, apakah damai sejahtera dan sukacita itu terwujud? Pada akhirnya tidak. Karena yang ada adalah saya harus kemudian lebih diakui. Maka ya tidak mengherankan kalau yang terjadi sekarang semua orang saling mengklaim, semua orang saling kemudian menjelek-jelekkan yang lain, menyebarkan hoax, bahkan juga menuduh yang lain, atau kemudian kalau bahasa anak muda itu nyinyirin yang lain gitu ya dalam komunitas, termasuk juga di gereja. Kita harus mengakui itu sering terjadi. Nah, jika itu yang terjadi, maka ya kita namanya bukan bersinergi, ya namanya kita bukan menghadirkan damai sejahtera, tapi kita ingin menghadirkan identitas kita untuk diakui dan lebih melampaui yang lain. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih penting untuk kita hayati, bahwa damai sejahtera atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada dunia itu harus di atas identitas kita, harus di atas kepentingan kita, atau harus di atas
ambisi kita untuk dikenal dan juga dipuji. Nah, pertanyaan refleksinya sederhana. Misalnya, kita mau membantu orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita gereja nih, dalam sebuah gereja. Kita ingin membantu seseorang yang ingin dikenal atau seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita membantu mereka. Mana yang kemudian menjadi prioritas kita? Identitas kita atau aksi pelayanan yang kita lakukan? Karena seringkali kadang gereja melakukan sesuatu yang dilakukan itu sebenarnya ya kalau dihitung seberapa atau tidak seberapa tanpa mengecilkan tindakan gereja gitu ya. Kadang juga yang dilakukan nggak seberapa. Tapi yang kemudian mau di-highlight adalah atau yang mau digarisbawahi bahwa ini yang melakukan adalah kami. Nah, itu yang seringkali terjadi. Kalau itu masih terjadi, maka pesan Tuhan atau firman Tuhan, damai sejahtera itu bukan menjadi utama, tapi identitas kita yang menjadi utama. Nah, marilah saat ini kita bersama bersinergi, mau dimanapun itu, mau di keluarga, mau di masyarakat, bahkan juga di gereja, tempat kerja, sekolah, atau apapun itu. Mari kita kemudian saling menghargai satu dengan yang lain. Menempatkan bahwa pesan yang utama, menempatkan bahwa damai sejahtera dan sukacita itu harus melampaui identitas kita. Atau identitas kita harus berada di bawahnya, bukan malah sebaliknya, kita ingin menonjolkan identitas kita. Mari kita bersama-sama, mari kita bersinergi dan kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan menyatakan damai sejahtera serta sukacita kepada dunia melebihi identitas dan ego kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menutup renungan pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami ketika seringkali kami ingin lebih dikenal dibandingkan dengan menyatakan kebenaran firman-Mu atau menyatakan damai sejahtera yang Engkau kehendaki. Seringkali kami ingin menonjolkan diri kami, seringkali kami hanya ingin bersaing, seringkali kami perang identitas, dibandingkan bekerja sama, dibandingkan bergandengan tangan, gotong royong untuk bisa menyatakan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami mau boleh belajar bersama dari apa yang dilakukan oleh Harun, Musa, dan juga tua-tua Israel. Kiranya kami semua dari golongan apapun, dari agama apapun, dari kalangan apapun, kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, menempatkan ego dan identitas kami di bawah damai sejahtera yang ingin Engkau nyatakan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan identitas pribadi kami atau egoisme pribadi kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk perjalanan kami dan kehidupan kami bersama dengan yang lain, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami bersama hendak melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami, baik kami yang sekolah, kami yang bekerja, ataupun kami yang harus mengurus rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Semoga Tuhan senantiasa menolong kami di dalam berbagai tanggung jawab dan aktivitas yang harus kami kerjakan. Dan kiranya kasih karunia-Mu lah yang kami rasakan dan mengiringi perjalanan kami pada hari ini. Kami menyerahkan doa kami ini dan permohonan kami serta syukur kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dimanapun Anda berada, demikianlah renungan embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Jumat 12 Juni 2026. Oleh karena itu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkegiatan. Saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.